Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ihsan Kurnia dalam program podcast Ikur Podcast ya. Kali ini kita kedatangan tamu ya, teman lama saya juga nih di edisi ketiga kali ini, Bang Yono Sastra Negara. Wah, Assalamualaikum Bang Yono, apa kabar? Benz Jono Sastra Negara. Waalaikumsalam, Benz Jono Sastra Oh Negara. iya, sorry. Bang Benz Yono Sasa Negara. Oke, saya panggilnya Bang Benz aja ya. Jono. Oh, Jono. Oke, Jono. ya, ya, ya. Kita udah lama sekali nggak ketemu ya. Mungkin 10 Ya, tahun aja ada kali Bang ya. Kita nggak ketemu ya. ya Nah, ada sekitar segitulah dulu ya. kita pernah Sama Ihsan sama-sama ya. bikin sebuah televisi streaming ya, Bang ya. Ya, di Jakarta Betul. ya. Saya dulu pernah bekerja di televisi swasta di Jakarta. Bang Yono juga, Bang Ben juga Ya, pernah menjadi praktisi ya industri pertelevisian ya, dan ya, sekarang sedang menyelesaikan studi S3 ya, Bang, di Bandung ya. ya, Di UIN ya, Bang ya, ya. ya, ya, Dan ya, ya, dan setahu saya beliau juga mengajar ya. Jadi beliau itu ya. pengalamannya sudah overwhelming, sudah sangat luar biasa, banyak ya. Ya, praktisi, pernah jadi wartawan, pernah jadi pengusaha, pernah jadi analis ya, apalagi Gado-gado banyak ya. ya. Nah, kali ini saya pengen, udah lama nih nggak ngobrol sama Bang Jono ini ya, saya Ya, pengen ngobrol tentang yang tema yang kebetulan Bang Jono saat ini ngajar ya Bang ya, ngajar ya, di perguruan tinggi tentang ekonomi politik Indonesia Bang. ya. Oke, kalau bicara ekonomi politik itu tema yang sangat menarik sebetulnya, tapi bagi sebagian orang cukup berat, Bang. Ya. Mungkin kita akan coba bicarakan dengan bahasa yang relatif mudah sehingga bisa dipahami oleh orang umum gitu, Bang ya. Ya. Bicara ekonomi politik itu saya kalau kita membaca literatur mungkin ekonomi politik Indonesia itu kan cukup ini ya, cukup kompleks gitu ya. Karena Ya. ada orang yang mengatakan bahwa kita mengadaptasi ya pemikiran-pemikiran dari berbagai ideologi ekonomi politik ya, dari mulai sosialisme, kapitalisme, ada juga pemikiran ekonomi Islam juga masuk gitu ya. Nah, sebetulnya ekonomi politik Indonesia itu seperti apa sih, Bang? Menurut Bang Jono ini? Ya, gini ya, Bung Iksan ya. Terkait ekonomi politik itu kita bisa tidak lepas dari runtutan sejarah ya, Hmm, bahwa sejarah Republik Indonesia merdeka ya kan, juga tidak lepas dari sejarah sebelum Indonesia merdeka, ya, masuknya bangsa Barat ya, Eropa ke Indonesia ya kan. Eh, Terasa sekali ekonomi politik itu ketika pada waktu itu Cornelis de Houtman mendarat di Banten ya hmm, pada tahun 1596. Jadi 1596 itu kerasa sekali ya, di mana kepentingan-kepentingan Barat ya, kepentingan-kepentingan bangsa Eropa untuk mengeksploitasi ekonomi, dan ada langkah-langkah politik yang dimainkan ya kan, ya, sehingga bagaimana mereka bisa mengeksplorasi sumber daya dan sebagainya hmm, dari kekayaan Indonesia. Jadi kita tidak bisa lepas dari runtutan sejarah itu. ya, Kemudian Indonesia juga bisa merdeka ketika Papua misalnya digabungkan ke Indonesia, di mana di sana masih ada Belanda, ada konsesi di situ kan. ya, Konsesinya ya kita sama-sama tahu kan, ada tambang emas dan sebagainya, di mana Freeport mengelola itu kan. ya, Amerika sehingga tidak berpihak kepada Belanda dan akhirnya Papua masuk ke wilayah NKRI. hmm, Jadi ekonomi politik ini memang sebetulnya tergantung kepada satu kondisi sosiologis masyarakatnya, bangsanya.
Ya. Jadi dia bisa menjadi ekonomi yang bermartabat dan mandiri satu bangsa Hmm. apabila bangsa itu punya jati diri yang kuat, Hmm. ya, punya jati diri yang kuat, mampu self help, mendorong ekonominya sendiri dan membangun ekonominya sendiri secara bermartabat. Nah, dalam hal ini kan Indonesia termasuk sumber daya alam yang melimpah ya, Ya. gemah ripah loh jinawe. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu tanah Indonesia itu kayu dan batu saja bisa jadi tanaman kalau Ya. kata Gus Plus kan begitu. Ya, kita Jadi sering membanggakan dengan kekayaan sumber daya alam kita, tetapi ya, banyak orang yang mengatakan bahwa ini kita salah kelola SDA gitu kan. Karena salah satunya ya karena kan, sistem ekonomi politiknya tidak berpihak pada kepentingan bangsa sendiri gitu ya. ya. Jadi saya bisa menganalisis dari berbagai pemerintahan ya. Kita ambillah sejak Indonesia merdeka lah. Hmm. Uh, ya ini analisis saya sebagai seorang pemerhati ya dan juga sebagai pengampu mata kuliah ekonomi politik dan kebijakan publik di kampus. Saya melihat bahwa pemimpin bangsa kita ini dari sejak dulu sampai hari ini adalah calo asing, gitu kan? Ya, calo Ya, ya, asing. ya. Mau tidak mau itu. Oke, pada waktu itu Soekarno dia anti Barat, Hmm. tapi kan dia calonnya Uni Soviet, Hmm. gitu kan. Dia Artinya sampai tidak kepada tahun, terlepas dari intervensi asing baik barat maupun ya, apa. ya tidak bisa lepas itu. Soekarno jatuh, ya kan. Hadir Soeharto juga tidak lepas dari calo Barat pada Hmm. waktu itu, ya Hmm. kan. Apalagi kemudian Soeharto jatuh, kemudian masa reformasi jelas sekali sampai hari ini kan. Nah jadi eh, negeri Nusantara atau Indonesia ini emang negeri yang sangat kaya dan potensi energi sumber daya alamnya yang luar biasa sehingga menjadi rebutan dari berbagai negara yang punya kepentingan untuk industrinya. Apalagi sekarang ada di samping Rusia ada Cina, ya kan? Di mana Cina juga dia punya konsep sendiri dalam mengeksplorasi sumber daya alam di negara-negara tetangganya. Jadi kita tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan introduce ya bahasanya begitu, dari introduce kekuatan asing yang masuk ke berbagai lini kekuatan dan juga lini potensi sumber daya alam untuk dieksplorasi. Ya, Jadi memang sangat rawan Indonesia ini dan luar biasa kalau dilihat dari sisi ekonomi ya, ya. gitu loh. Kita sebagai sebuah negara bangsa sudah memutuskan bahwa sistem ekonomi kita itu kan sistem ekonomi konstitusi gitu ya, yang Ya. sesuai dan sejalan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan, di mana di situ sebetulnya kalau dibaca ruh dan spirit dari UUD 45 itu kan sangat berpihak kepada kepentingan bangsa gitu kan, dan ada jati diri bangsa yang sangat kuat gitu kan, dan apa ya berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan gitu kan, kepemerataan dan seterusnya. Tetapi dalam prakteknya kan kemudian mungkin ada bandul yang berat sebelah gitu kan. Dari dia dalam satu fase ada yang terlalu terlalu liberal gitu kan, tapi di satu fase yang lain mungkin terlalu sentralistik gitu. Nah, kita sampai saat ini juga kelihatannya masih terus mencari, dan kalau yang saya lihat sepertinya sistem kita itu sistem heterodoks ya, mungkin sinkretis dari berbagai macam sistem yang ada, dan pragmatis gitu. Jadi yang sesuai dengan ini aja konteks kebutuhan dan tantangan di masa itu gitu kan. Tapi kita seperti tidak punya tidak punya prinsip gitu. Kira-kira gimana menurut Bang Jono ini? Iya kan begini, persoalannya kan inilah kalau bangsa merdeka hasil kompromi ya kayak begini. Hmm. Jadi saya dari tinjauan sejarah ya, saya melihat lebih kalau seandainya Tan Malaka ya pada waktu itu. Tan Malaka pada waktu itu kan dia tidak mau kompromi. Hmm. Dia ingin merdeka Indonesia 100%. Hmm. Artinya memang kita perang
menang perang, merdeka menang perang. Tak Ya. ubahnya Ho Chi Minh memimpin Vietnam, dia menang perang melawan Amerika, kan begitu. Sehingga dia bisa mengatur sendiri ekonomi rakyatnya, ekonomi bangsanya. Nah, kalau Indonesia ini kan memang merdeka karena kompromi. Salah satunya apa? Bahwa kita jangan lupa konferensi meja bundar itulah yang sebetulnya memberikan green light kepada pasar bebas, ya kan, World Bank dan sebagainya macam asing untuk masuk, gitu loh. Nah, dari situ sebetulnya kenapa? Karena kita memang negara yang merdekanya itu hasil kompromi, bukan menang perang, gitu loh. Nah, seperti ini, jadi kita jati diri bangsa ini seperti Anda bilang akhirnya sebetulnya kan prinsip bebas aktif itu, politik bebas aktif itu adalah prinsip yang sebetulnya bagus ya dengan kita sebagai non blok gitu kan. Tapi ingat bahwa kenapa Soekarno katakanlah bisa mengundang beberapa pemimpin Asia dan Afrika di Bandung pada konferensi Asia Afrika pada waktu itu tahun 1955, itu ada satu gerakan yang sepaham dengan Soekarno, yaitu apa ya, negara-negara yang berbasis sosialisme, kan begitu. Ada konferensi negara-negara sosialisme di masa itu, sehingga akhirnya negara-negara di Asia Afrika itu mau datang ke Indonesia dan melakukan gerakan non-blok, gitu, konferensi Asia Afrika. Artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri kalau bangsa kita hari ini adalah tidak punya keberanian tegas, ya kan, untuk menjadi bangsa yang berekonomi, bermartabat dan mandiri, karena memang merdekanya juga kompromi. Artinya apa? Bahwa asing dan penjajah sebelum dia pergi, instrumen-instrumennya sudah ada di berbagai lini, baik di birokrasi, di pemerintahan, tokoh masyarakat, semua ada. Jadi mereka nggak bisa lari dari tuannya yang pernah memberi makan dan sebagainya, atau pernah memberi beasiswa kepada mereka yang mungkin pernah disekolahkan di Eropa, di mana dan sebagainya. Jadi memang bangsa ini bangsa yang kompromistis. Ya, termasuk kehadiran banyak intelektual dan akademisi yang yang apa ya, seperti menjadi apa ya, ambasador atau apa ya, yang ini kan pemikiran katakanlah dari begini. Barat gitu ya. Ya, artinya bahwa memang bangsa ini adalah bangsa yang akomodatif gitu. Yang saya ingin katakan adalah bangsa Indonesia adalah bangsa bagus yang dong akomodatif. sebetulnya ya. Di satu sisi bagus, berarti kan kita terbuka, dia gitu kan. Mau Jadi, belajar dari berbagai macam pemikiran dari bangsa lain. Ya, artinya kan ekonomi sosialisme dia ambil, ekonomi kapitalisme diambil, gitu kan. Kemudian ada secara sosiologis ekonomi syariah juga diambil, iya kan? Yeah. Secara sosiologis karena memang mayoritas Indonesia penduduknya beragama Islam, Muslim. Artinya dari sisi ekonomi syariah juga itu diambil. Nah, memang sangat akomodatif. Hanya pada implementasinya, disinilah adu kuat kebijakan politik. Misalnya saja beginilah, misalnya saja. Kenapa sih ketika bank sentral ya di Indonesia katakanlah memberikan kredit kepada pribumi itu susah sekali? Kenapa? Kenapa kredit bank itu lebih mudah kepada mereka yang cuma 20%? Kan begini, ekonomi menengah ke bawah Indonesia ini kan masyarakatnya ekonomi menengah ke bawah 80%. Ekonominya itu menengah ke bawah. Harusnya kan pihak bank sentral berpihak kepada masyarakat. Kalau dia punya nasionalisme ya, kalau dia punya patriotisme terhadap bangsanya, harusnya kebijakan-kebijakan bank sentral ini untuk regulasi keuangan perbankan berpihak kepada yang 80% dong bangsa Indonesia. Bukan kepada yang 20%. Nah, disinilah terjadi semacam gerakan ekonomi politik yang menurut saya tidak berimbang. Masih terjadi diskriminasi. Setahu saya ada peraturan Bank Indonesia kalau nggak salah yang memang mewajibkan seluruh bank di Indonesia itu memberikan kredit terhadap UMKM ya. 20% minimal, Bang. Tapi memang kalau cuma 2% memang terlalu kecil. Tapi saya dari sisi perbankan memang bisa agak difahami karena memang itu kan kredit yang beresiko ketika memberikan kepada masyarakat
bawah gitu ya, karena kemampuan bayar, kemampuan menjalankan usaha Nah, dan seterusnya itu itu yang harus dibuang dari pemikiran nah, para pemegang kebijakan banyak kredit keuangan di macet gitu kan. Nanti kalau enggak, terjadi banyak kredit macet gimana? pemikiran itu Oke. yang harus dibuang Iya iya dari iya. para pemegang kebijakan Nah, regulasi keuangan. tapi Artinya pernah begini loh. kita kalau belajar sejarah, tahun 50-an itu kan ada program Benteng gitu kan, yang sangat berpihak terhadap masyarakat pribumi ya, ekonomi pribumi. Tetapi kenyataannya pada Ya. waktu itu lisensi impornya itu dijual kan ke para pengusaha Tionghoa. Artinya sebetulnya sudah ada affirmative action ya untuk memajukan ekonomi pribumi, tetapi karena mungkin ya dianggap tidak mampu gitu kan menjalankan bisnis dan Ya, lebih tidak akhirnya mampu diserahkan atau kepada memang dibikin tidak mampu? Ini oh gitu. pertanyaan. Nah, Tidak mampu ada atau nggak memang dibikin? indikasi dibikin tidak mampunya itu apa Oh, indikasinya? Atau mungkin jelas, punya jelas dong. informasi yang Misalnya penting untuk beginilah. Sekarang beginilah, kenapa Hatta dulu meng-ACC? Ini kan ada dokumennya. Nanti kapan-kapan kita lihat. Ada dokumennya. hmm, Kenapa Hatta menandatangani World Bank masuk hmm, pada waktu Konferensi Meja Mundar? hmm, Kenapa kemudian Freeport boleh masuk ke Papua? Mengambil itu semua tambang emas di sana. Kenapa? Ya kan? Padahal kita kan harusnya bisa katakanlah mengelola sendiri. hmm, Soal ilmu teknologi itu kan gampang, kerjasama ahli teknologi itu gampang sebetulnya, ya kan? Artinya bahwa sebetulnya political will, ya, hmm, sampai hari ini instrumen penjajah tidak pernah bisa hilang. hmm, Masalahnya di situ. Jadi siapapun, mau dari pesantren, mau dari gereja, mau dari vihara, kalau mereka jadi pejabat publik pasti akan dikooptasi hmm, untuk mengikuti arahan mereka, mengikuti kebijakan mereka. Tidak boleh iya, mengikuti kebijakan pribumi bangsa Indonesia, nggak boleh. Atau hmm, berpihak pada nggak boleh. Ini yang dari dulu saya lihat indikasi ini tidak pernah berubah. Karena instrumen penjajah masih sangat kuat di sini. iya, Gitu. Jadi kalau seandainya Indonesia ini punya kemampuan mentalitas seperti bangsa Vietnam katakanlah, dan hmm, dipimpin oleh Ho Chi Minh, gitu kan, Ho Chi Minh pada waktu itu, atau misalnya bangsa Indonesia pada waktu itu mengikuti gerakannya Tan Malaka, merdeka 100%, saya rasa Indonesia menjadi negara yang sangat kuat. Bisa mengalahkan, ya kalau Cina, Cila ya, bisa hmm, mengalahkan Amerika dan Rusia kalau menurut saya. Tapi karena nggak ngerti, saya ada masalah apa, karena memang ya mungkin terlalu lama dijajah ya, 350 tahun ya, di bawah kungkungan dan kooptasi bangsa Eropa, sehingga mereka takut untuk mandiri, untuk membela bangsanya, mereka takut. Ini soal-soal nah, mental, kalau menurut saya di situ. Dan soal political will. Siapapun, saya berani menjamin, siapapun presidennya, hmm, taruhlah Jokowi sekarang gagal dalam menata, mengelola ekonomi karena direcokin oleh berbagai kepentingan asing. Tapi pengganti Jokowi ke depan pun juga tidak akan mampu hmm, membawa Indonesia ini menjadi ekonomi yang bermartabat dan mandiri, nggak akan mampu, kalau iya, menurut saya. Selama instrumen-instrumen penjajah tidak iya. disikat habis. Sudah Atau selama, terinstitusionalisasi gitu ya, ya, sangat kuat iya, dan selama, iya, berpuluh-puluh tahun sehingga untuk lepas dari itu sepertinya sangat susah ya. sangat susah, Kecuali gitu. ada pemimpin yang agak dalam tanda kutip agak gila ya, tapi itu juga bakal Ya, bakal banyak menuai kritik yang luar biasa banyak karena ini sudah sangat melembaga dan sudah pemegang kepentingannya juga sudah banyak, sudah ada status quo gitu kan. hmm. Sehingga Ya, Anda bisa sepertinya tidak bayangkan ya, akan Anda bisa bayangkan ini contoh kasus sejarah. ya. Waktu itu adalah abang senior, ya kan, dia pernah jadi menteri di Setnek gitu kan. Dia cerita bahwa hutang-hutang persenjataan yang dikasih dari Rusia itu ternyata beli zaman Soekarno itu. Hmm. Utangnya baru selesai dibayar Hmm. tahun 2008. Dari tahun 45, Iya, ya iya. pokoknya pas Indonesia merdeka, kemudian Ah, apalagi pada waktu itu Indonesia punya MiG-29 segala macam, punya kapal induk Indonesia pada waktu itu kan dari hmm, Rusia. Itu ternyata beli dan itu utang. hmm. Baru tahun 2008 katanya lunas utang There itu. is there is no freelance, Artinya kan, there is no artinya freelance bahwa ya, iya. ya, artinya bahwa Iya, bangsa asing begitu begitu kuat, tidak ada makan siang gratis gitu kan, iya, tidak ada yang gratis, semua beli gitu. iya. Nah jadi
bicara ekonomi politik itu kalau menurut saya harus ada sosok tokoh di Indonesia ini, dan saya nggak jamin generasi sekarang ini, ya kan, yang sekarang ini ya, yang lahir di era, bahkan di era 90-an lah yang lahir, baru mungkin di era 3 ribuan mungkin baru berani. Kalau di era sampai sekarang ini, dari sampai ke milenial, nggak akan mungkin berani menghempas instrumen penjajah keluar dari Republik, nggak mungkin berani, gitu loh. Karena memang mereka sudah sangat kuat akarnya, gitu loh. Jadi instrumen-instrumen penjajah itu di semua lini, di semua institusi ada. Jadi ketika kita mencoba sudah mulai kepada pro bangsa sendiri, pro pribumi katakanlah begitu, sudah kita dianggap macam-macam, intoleran lah. Tapi bisa nggak kita justru menggunakan kekuatan orang lain gitu ya, teknologi orang lain dan seterusnya yang sebelumnya kita adopt gitu, tetapi untuk nanti kita balikan keadaan gitu kan untuk memajukan bangsa kita sendiri gitu. Jadi ibarat seperti perang gitu kan, kita dapat senjata dari musuh kemudian digunakan untuk membangun kekuatan kita sendiri. Jadi mungkin selama ini mungkin oke lah kita banyak mungkin menurut Bang Jono kita dijajah, banyak instrumen yang masuk ya kan. Tetapi bisa nggak itu justru dimanfaatkan untuk nanti ke depannya untuk kepentingan membangun bangsa kita sendiri? Ya sekarang beginilah, yang paling gampang saja ya, yang paling gampang. Kita mencetak uang rupiah itu kan dikontrol oleh Bank Sentral Amerika, Fed. Dikontrol itu. Tapi kita bisa nggak ngontrol Bank Sentral Amerika untuk nyetak uang saya maunya? Kita nyetak uang aja dikontrol. Nggak mainnya Fed itu yang kontrol. Bank Sentral Amerika nggak bisa. Tapi kita bisa nggak ngontrol mereka? Nggak bisa. Inilah karena nggak ada keberanian sosok figur tokoh. Karena itu kalaupun seandainya memang kalaupun mau revolusi Republik Indonesia ini, harus memang bebas dari pengaruh-pengaruh asing. Jadi memang bangsa sendiri yang melahirkan itu, gitu loh. Wong itu sudah dibuktikan kan di zaman Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit kan, bagaimana bangsa Mongol pada waktu itu, ya, Cina lah kalau sekarang, utusannya datang dipotong itu kan dalam sejarah itu kupingnya itu kan si Mengki itu. Nah artinya bahwa sebetulnya dari bangsa Indonesia ini punya keberanian seperti itu. Cuma hari ini saya melihat tidak ada. Generasi yang lahir tahun, apalagi sampai tahun milenial inilah, saya rasa nggak akan ada. Mereka tetap akan dipaksa untuk bergantung pada asing. Makanya kan dulu ketika produk-produk kendaraan segala macam, teknologi, kita hanya assembling, ya kan? Kita hanya merakit. Tapi alih teknologinya Jepang aja nggak mau. Alih teknologi loh, Jepang aja nggak mau, gitu loh. Kemudian pada zaman Orde Baru dulu ada yang dari Korea itu kan. Korea pun dia masih setengah mau alih teknologi, gitu kan. Jadi memang bangsa ini dibuat menjadi bangsa konsumtif, gitu kan. Menjadi bangsa yang market, bukan produsen. Bangsa yang diciptakan oleh asing untuk menjadi downline gitu ya, kalau dari kegiatan multi-level itu downline ya kan. Sehingga harus mengikuti apa kata mereka, kebijakan-kebijakan asing. Kita tidak pernah bisa berdiri sendiri, nggak bisa gitu. Dari tahun ke tahun siapapun presidennya ke depan, saya yakin nggak akan berani gitu loh. Jadi ini persoalan mentalitas bangsa, gitu. Persoalan mentalitas bangsa, karena memang ya kita kalau menyitir dari beberapa kontestasi orang dalam pilpres itu atau dalam beberapa waktu yang lalu itu istilahnya bangsa kacung, ya kan? Ya kita bisa melihatlah sekolah-sekolah saja kan, munculnya sekolah-sekolah sepertinya ingin menerapkan generasi ini menjadi generasi operator kan, menjadi karyawan-karyawan pabrik gitu kan. Tapi tidak bagaimana dibangun kebijakan pendidikan yang memang masyarakat itu secara mandiri bersemangat gitu kan, bisa mencapai pengetahuan dan mampu meriset sebuah
fenomena gejala alam, nggak ada itu ke arah sana. Jadi saya melihat memang sudah desainnya seperti ini ya. Dan para elit, saya melihat sampai hari ini juga masih menjadi calo asing. Gitu. Jadi memang calo semua ini. Susah. Jadi ke depan nggak ada optimisme nih, Bang. Ya, kecuali kalau Iksan, kalau Iksan gitu kan, dan teman-teman yang lain gitu kan, bahu membahu menyatukan visi ya kan, membangun ekonomi bangsa yang bermartabat dan mandiri gitu kan, berani katakanlah menghadapi segala resiko misalnya kan. Jadi ya kita harus siap gitu kan. Karena ya memang sih kalau untuk generasi muda sekarang kan banyak tuh bermunculan entrepreneur sukses gitu kan, kuliah di luar negeri, di Amerika, di Harvard gitu kan, pulang ke Indonesia membangun bisnis gitu kan, sampai bisnis besar, valuasinya luar biasa besar gitu kan. Tapi memang problemnya ternyata dari sisi kapitalnya itu ya dari luar juga. Ya kita gitu. jangan jauh-jauh lah. Kita menggunakan Zoom Meeting. Kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting aja ini kan punya asing. Ada produk anak bangsa nggak ada. Ketika ada produk aplikasi buatan anak bangsa aja, itu dibully segala macam. Kenapa? Karena memang orang-orang asing instrumen-instrumennya begitu. Contoh lain misalnya, kita punya minyak, tapi kita tidak pernah bisa memasak minyak kita. Kita memasak minyak kita itu di Singapura. Tapi ketika kita mau bikin refinery, pemasakan minyak, jadi minyak mentah jadi minyak matang itu jadi bensin, solar dan sebagainya, itu sama pihak asing dihalang-halangi supaya nggak bikin. Dari situ. Jadi Masya Allah bangsa ini ya. Ya makanya kayaknya kalau bicara sama Bang Jono ini seperti kehilangan harapan gitu kan. Tapi kita mencoba melihat dari perspektif yang lebih positif. Nah, saya justru ini challenge buat Bang Jono untuk mencari solusinya. Nah, solusinya gimana ini dengan kondisi yang semacam ini? Terutama ini menaruh harapan pada generasi muda. Kan, solusinya akan ada kalau saya gitu ini yang puncaknya tahun 2020. Kalau saya solusinya yang paling prinsip adalah rubah semua kurikulum pendidikan. Harus berbatu. Baik kurikulum pendidikan di TNI, Polri, sekolah-sekolah dinas kementerian, sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud, sekolah-sekolah di bawah Kemenak dan sebagainya, semua itu harus berbasis nasionalisme patriotik. Kurikulumnya harus ke sana arahnya. Kalau kurikulum pendidikannya ke sana, maka mentalitas jiwa, baik TNI, Polri dan sebagainya, akan berpihak kepada bangsanya. Tidak akan lagi mereka menjadi instrumen-instrumen asing para penjajah, gitu loh. Selama ini kan enggak. Dari pendidikan yang paling penting, solusi menurut saya, itu saja. Yang paling utama, prinsip. Rubah semua kurikulum itu. Rubah harus berbasis pada nilai-nilai nasionalisme patriotik. Harus itu. Kalau enggak bisa. Anda bisa lihat bagaimana di Rusia, bagaimana di Cina, bagaimana Amerika, bagaimana Jepang. Jangan jauh-jauh Australia saja. Gak usah bicara Israel lah. Israel apalagi itu. Nah, di kita ini miskin. Nilai-nilai nasionalis patriotik miskin. Jadi menurut Bang Jono itu starting point perubahan itu harus dari software. Kalau pendidikan kan software gitu kan. Tapi secara teori kalau perubahan dari software itu butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Kecuali langsung dari hardware-nya gitu kan. Itu bisa revolusioner itu perubahannya gitu kan. Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama ini untuk kalau dari hardware melakukan kita perubahan nggak itu? Mungkin bisa mengejar ketinggalan. Kalau menurut saya ya Jepang saja ketika dia dibom atom oleh Amerika, Hiroshima Nagasaki, dia hanya butuh 40 tahun untuk recovery. Termasuk Korea Selatan itu merdekanya bareng sama kita ya, tahun 45. Tapi sekarang sudah jauh lebih maju gitu ya. Sebetulnya kalau untuk kenapa? Karena karena basis pendidikan ketika Kaisar Hirohito habis dibom atom, Jepang dikatakan kalah menyerah tanpa syarat. Kaisar Hirohito kan mengatakan, berapa guru yang masih hidup? Dia tidak nanya berapa jenderal yang masih hidup. Enggak. Meskipun protes kan para jenderal. Kok guru yang ditanya? Iya, dia berpikir,
Karena untuk merecovery ekonomi, kehidupan, ya pendidikan lah. Oke. Kalau pendidikannya tidak berbasis pada nasionalisme patriotik, repot. Oke. Jangan pernah ada. Saya pikir Indonesia hanya tinggal mimpi nanti, hanya tinggal kisah masa lalu saja. Kalau tidak ditumbuhkan itu. Karena mungkin kalau itu kita setuju lah ya gitu. Tapi untuk sistem ekonomi politik sendiri, menurut Bang Jono apa yang perlu diperbaiki? Apa kalau sistem ekonomi konstitusi hari ini apakah sudah tepat gitu kan, tinggal pelaksananya saja atau ada yang perlu semua sistem ekonomi politiknya, regulasinya harus direkonstruksi. Harus seperti BI apa? katakanlah. Harus seperti apa? Harus berpihak kepada bangsa Indonesia yang 80% menengah ke bawah. Yang seperti apa? Bukankah konstitusi kita itu sudah sebetulnya mengamanatkan itu ke arah sana? Cuma dalam pelaksananya saja yang belum. Pinjaman kredit itu, ya UMKM itu hanya pada pelaku usaha. Jadi yang kita maksud ini adalah setiap warga negara berhak mendapat kredit pinjamanmu. Iya. Loh iya. Di Amerika itu pada tahun 60-an akan atau 50-an itu terjadi diskriminasi. Warga yang kulit putih lah yang boleh dapat kredit bank. Warga kulit hitam nggak boleh. Nah, harusnya juga kita mengambil pelajaran dari sana. Kenapa kredit itu harus mesti terlembagain? Saya pikir kan kita bisa mendeteksi kalau itu terjadi penyimpangan, segala macam itu bisa diantisipasi. Tapi bagaimana kebijakan memberikan kemudahan kredit kepada warga loh ya, warga bangsa Indonesia itu, ya kan, untuk dapat kredit itu nggak ada. Kenapa? Ya mereka nggak mau lah. Mereka bisa dibunuh sama instrumen-instrumen atau oleh penjajah asing yang ngasih modal membiayai mereka dapat beasiswa kuliah ke luar negeri segala macam kalau mereka tidak menjalankan agenda-agenda itu. Persoalan di sana kok. Gitu. Mau tidak gitu. Saya pernah ngobrol sama kepala BPN sebetulnya program sertifikasi tanah itu kan sebenarnya tujuannya agar masyarakat itu bisa bankable kan. Gitu, karena selama ini banyak masyarakat yang tanahnya tidak tersertifikasi, untitled gitu kan, sehingga tidak bisa diberdayakan, dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis gitu kan. Kalau kita punya tanah, ini soal tanah ya, ini soal tanah ya. Artinya sebetulnya kita sudah mencoba ke arah sana kan, secara perlahan. Bohong itu perlahan nggak bisa. Sebetulnya bisa. Ngapain mesti bertahap? Ya, kalau memang pemerintah ya, katakanlah menteri lah itu, political will, kepedulian terhadap bangsa dan negara ini, ya, harusnya mempermudah sertifikasi tanah rakyat, ya, kepemilikannya dipermudah. Tidak mesti harus ada cukong dulu membiayai adjudifikasi baru. Kan ini yang terjadi, ya, para cukong-cukong itu setiap weekend main sepeda, main off-road, main motor cross segala macam, mencari tanah-tanah sebetulnya di hutan gunung. Nah, dari situlah mereka akhirnya, ya kan, membiayai yang namanya program Prona lah, adjudikasi. Setelah itu, masyarakat itu punya sertifikat, pasti akan dijual kan tanah itu, dibeli-beli. Terkadang ada yang juga itu tanah-tanah cukong atas nama orang. Oh ya, oke. Itu the other side-nya ya. Tapi secara umum juga nggak semuanya seperti itu kan? Nggak semuanya seperti itu kan? Banyak yang merasakan manfaat dari sertifikasi juga. Mereka bisa punya sertifikat dan sertifikatnya itu juga bisa dimanfaatkan ya, agar mereka bankable gitu. Halo, ya. Bang, maaf Bang, sinyalnya mungkin agak kurang bagus ya. Belum sertifikat. Gitu loh. Ya. Jadi, halo. Ya. Agak ya keputus Bang. Sinyalnya mungkin. Oke, coba lagi. Oke ya. Ya lanjut. Oke. Tadi mungkin sekitar 2 menitan kepotong. Mungkin bisa diulangi lagi Bang. Ya artinya BPN kalau memang peduli sama bangsanya,
Menteri BPN kalau peduli terhadap bangsanya, harus mereka jemput bola, datangi rumah-rumah yang belum bersertifikat bangsa ini. Diberilah kemudahan. Toh anggaran ada untuk nyetak kertas atau surat sertifikat. Kenapa mesti rakyat yang datang jauh-jauh segala macam, akhirnya muncullah mafia segala macam. Harusnya datang, yang memang ada clearance, ada land clearance lah, katakan lagi. Tapi itu udah ada dikoordinir di tingkat desa, Bang, udah ada. Nggak ada itu. Aku ini di lapangan, aku ini tahu betul, nggak ada. Itu bohong semua akhirnya, gitu loh. Jadi semua akhirnya ya. Ini informasinya bisa dipertanggungjawabkan loh ya. Loh, iyalah, harusnya mereka jemput bola ya, datangi rumah. Bu, ini belum sertifikat rumah ibu, kita bantu. Mana data-data ibu? Kan nggak ada yang mau. Targetnya kan jutaan, Bang. Jutaan sertifikat. Kan jutaan kalau top down seperti itu nanti gimana? Nggak bisa itu data kan. Memang mereka peduli. Nggak ada urusan keluasan wilayah. Kalau memang peduli itu mau di tengah hutan, mau di mana, mau seluas apa, bangsa negara. Oke. Wah, ini aduh sayang sekali kepotong padahal ini seru sekali. Halo, Bang. Halo, Bang. Sayang sekali ini sinyalnya kurang bagus, Bang. Sinyalnya, Bang. Halo. Aduh, sayang sekali ini kepotong nih, Bang. Sayang sekali ini kepotong sinyalnya kurang ini ya kayaknya ya. Oke, ini Bang, mungkin karena waktunya singkat, ini sekali lagi saya ngejar solusinya nih. Ya, bagaimanapun juga kita coba berpikir solutif lah dengan tadi analisis persoalan yang sudah dipaparkan. Apa kira-kira kita punya harapan nggak lah gitu ya? Ya kita punya harapan lah. Misalnya kepada Alhamdulillah pemerintah. Kita punya harapan. Punya harapan lah. Mereka kan orang-orang yang beragama. Mereka juga manusia. Ya kan, punya rasa dan punya hati. Mbok ya pedulilah sama bangsa dan rakyatnya sendiri, gitu kan. Ujung dari semua itu juga akan berakhir. Tidak ada pesta yang tidak akan berakhir, gitu loh. Kalaupun kekuasaan itu adalah pesta, tetap akan berakhir. Soekarno berakhir, Soeharto berakhir, ya kan? Stalin berakhir, Mostung berakhir, ya kan? Semua rezim akan berakhir. Maksud saya justru kesempatan yang ada ini, mereka yang sedang berkuasa di pemerintahan, cobalah, gitu kan, sadar diri, pedulilah sama bangsa dan rakyatnya. Permudahlah segala urusan bangsa dan rakyat ini. Terutama sembako kalau. Sembako harusnya jangan menjadi harga pasar. Sembako itu harus flat, murah untuk rakyat makan dan sebagainya, gitu loh. Jangan ada urusan politik ekonomi di sembako, kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya kita punya harapan karena mereka kan orang manusia dan beragama. Kalau selagi mereka itu manusia, mereka punya rasa, punya hati. Bedanya manusia di binatang nggak punya perasaan. Tapi berarti gitu. Bang Jono itu menaruh harapan kepada pundak para penguasa, para elit berarti yang selama ini mungkin dianggap iya, karena mereka pemegang kebijakan mereka bisa diharapkan gitu. Iya, mereka yang bisa memegang kebijakan. Hidup matinya rakyat itu kan di tangan mereka sebetulnya. Mereka yang pegang kebijakan. Kelaparan atau makmurnya rakyat itu kan di tangan mereka, kebijakan mereka, betul. Gitu loh. Ya, mau nggak mau gitu memang harus dari policy ya, dari kebijakan yang berpihak gitu. Coba berpihaklah kepada bangsa dan negara ini. Adalah rasa nasionalisme patriotis terhadap bangsanya harus adalah. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Gitu. Para pejabat-pejabat itu mendengarkan podcast kita, Bang ya. Ini kelihatannya Bang Jono ini perlu diundang di beberapa kementerian ya untuk memberikan pandangan-pandangan kritis ya. Setidaknya memberikan perspektif lain lah gitu kan. Oke, menarik sekali Bang Jono, terima kasih telah memberikan insight baru pada saya dan teman-teman pemirsa podcast Ikur podcast ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mungkin saya kasih waktu closing statement 1 menit, Bang. Ya.
Waduh, potong lagi. Ah, aduh kepotong lagi Bang, sayang sekali ini. Waduh mohon maaf nih teman-teman semua. Mungkin sebetulnya ini temanya menarik, hot sekali ini Oh, diskusinya. Tapi sayangnya ini ada gangguan teknis. Tapi mudah-mudahan secara keseluruhan ada beberapa poin yang bisa didapat oleh teman-teman sekalian ya. oh, Oke, mungkin demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bang Jono ya, ya, Bang ya, Ben Jono Sastranegara atas waktunya ya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Sukses ya, selalu, sama-sama. sehat selalu Bang. Ya, Sampai yuk, ketemu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, ini udah lama nggak ketemu. Oke, ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh.